Yang ketiga, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah. Di sini pelaksanaannya di sekolah dan di puskesmas. Untuk sekolah wajib melaporkan data peserta didik yang akan menjadi sasaran bias. Nah, kemarin kan di grup UKS sudah disampaikan link untuk pengisian data siswa. Saya mohon sebelum pelaksanaan link tersebut sudah diisi, dikarenakan nanti saat pelaksanaan kami membutuhkan data dari siswa tersebut, terutama nama, NIK, tanggal lahir, karena untuk memasukkan ke aplikasi ASI. Yang perdata briefing. Jadi sebelum hari Senin, jika terjadwalkan yang hari Senin sudah diisi. Jadi nanti pas pelaksanaan di sekolah kami sudah membawa data tersebut. Yang kedua, sekolah melakukan advokasi dan sosialisasi bias bagi orang tua. Sekolah memfasilitasi pelaksanaan bias yang sekolah menjadi penanggung jawab bias, terutama guru UKS selaku PJ UKS. Kemudian semua peserta didik wajib mendapatkan imunisasi melalui bias. Ya, puskesmas menjadi pelaksana bias bagi semua sekolah di wilayah kerjanya. Nah, ini keputusan pelaksanaan bias terdapat di keputusan bersama 4 Menteri tahun 2022 tentang penyelenggaraan peningkatan status kesehatan peserta didik, surat edaran Dirjuktis Bias tahun 2023, di mana ada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, nah ini untuk sasaran bias. Sasaran primer untuk imunisasi rutin itu anak kelas 1 SD atau MI, kemudian anak kelas 2 SD atau MI, dan anak kelas 5 SD atau MI, selanjutnya anak perempuan kelas 5 SD. Yang tahun kemarin sasarannya kelas 5 dan 6, tapi untuk mulai tahun ini untuk HPV hanya kelas 5. Kemudian untuk sasaran sekunder atau masuk ke imunisasi gejala itu anak perempuan kelas 6 SD yang belum mendapatkan imunisasi saat kelas 5. Insya Allah sudah semua, tapi ada sekolah yang satu belum imunisasi. Kemudian yang kedua, anak perempuan kelas 9 SMP atau MTS. Nah, ini untuk jadwal bias ya. Untuk kelas 1, untuk campak ME atau MR di bulan Agustus, insya Allah dimulai Senin depan. Kemudian DT di bulan November. Kemudian untuk kelas 2, TD di bulan November. Kemudian untuk kelas 5, HPV di bulan Agustus dan PD di bulan November. Nah, ini untuk perubahan imunisasi HPV di tahun 2025 tercantum di Kemenkesdikbud itu di KMK nomor HK01 2007 Menkes 35 tahun 2025 tentang perubahan keputusan memberi Menteri Kesehatan nomor itu untuk dosis pemberian HPV. Karena setelah penelitian ternyata hanya 1 dosis HPV sudah melindungi anak tersebut. Nah, ini untuk sasaran HPV sekarang menjadi siswi kelas 5 untuk kejarnya sama kelas 9 dan kelas 6 yang pas kelas 5 belum mendapatkan imunisasi HPV. Nah, ini dukungan masing-masing institusi tingkat kabupaten dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, nah, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, kemudian PKK dan dukungan organisasi masyarakat.
Walaupun capaian BIAS pada tahun 2024 cukup baik, namun masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaan, terutama di Puskesmas Wanayasa ada beberapa siswa yang menolak imunisasi untuk tahun kemarin. Dan yang keempat, diperlukan dukungan dari semua pihak untuk kesuksesan pelaksanaan BIAS dalam rangka mencegah penyakit campak, rubella, difteri, tetanus, pneumonia, dan kanker leher-leher yang merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Untuk paparan kedua tentang jadwal pelaksanaan BIAS. Kapan seseorang anak dikatakan sudah mendapatkan imunisasi lengkap? Yaitu jika sudah mendapatkan semua jadwal imunisasi ini, yang dari umur 0 hari sampai 18 bulan itu imunisasi rutin pas pagi, kemudian selanjutnya imunisasi lengkap usia sekolah dasar yang kelas 1, kelas 2, dan kelas 5. Dikatakan memenuhi imunisasi sekolah lengkap jika kelas 1 sudah mendapatkan campak rubella, DT, kelas 2 sudah mendapatkan PD, kelas 5 sudah mendapatkan PD dan HPV. Jika disalah berarti 5 kali imunisasi ini ada yang kosong, anak tersebut tidak bisa dikatakan sudah mendapatkan imunisasi sekolah lengkap. Nah, ini untuk capaian tahun kemarin dari 21 SDMI ada satu sekolah yang capaiannya tidak 100%, yaitu MI Kedaten, ada satu siswi yang menolak. Kemudian untuk DIRE ada 2 sekolah yang capaiannya tidak 100%. Ada di SD 1 Wanayasa, dia sudah mendapatkan MR, tetapi di DP-nya dia menolak. Kemudian satu anak, kemudian di MI Kedaten ada satu anak sama yang MR menolak. Kemudian untuk TD kelas 2 ada satu sekolah yang capaiannya tidak 100%. Di SD Bantar ada 2 siswa yang menolak imunisasi. Itu sudah menolak dari pas kelas 1. Kemudian TD di kelas 5 ada satu sekolah yang capaiannya tidak 100%. Di MI Wanayasa satu siswa menolak. Dulu pas kelas 1, 2 dia sudah mendapatkan, tapi pas kelas 5 orang tuanya menolak untuk imunisasi. Ya, ini untuk capaian HPV kelas 5 dan kelas 6. Alhamdulillah, insya Allah semua rata-rata sekolah 100% kecuali MI Wanayasa yang kelas 5. Dan itu MI rekomendasinya 0 karena tidak ada sasarannya. Kelas 5-nya jawab semua. Ini untuk jadwal di BIAS bulan Agustus ya, insya Allah akan kami laksanakan mulai Senin 4 Agustus karena niatnya mau berhubungan dengan CKG, tetapi karena sasaran BIAS itu kelas 5. Nanti kalau dibarengkan dengan CKG sedangkan ada aktivitas fisiknya, takutnya kejadian kipinya lebih besar. Jadi kami jalan dulu. Ini untuk Senin tanggal 4 Agustus ada SD 1 Tempuran, SD 2 Tempuran, dan MI Kuningan, di mana kelas 1-nya yang SD 1 Tempuran ada 39 siswa, kemudian kelas 5-nya ada 23 siswa, kemudian SDN 2 Tempuran kelas 1-nya ada 13, kelas 5-nya ada 3 siswi, kemudian MI Kuningan ada 9 siswa, kelas 5-nya ada 6. Kemudian hari Selasa tanggal 5 Agustus ada SD 1 Bangun, SD 1 Pesantren, SD 2 Pesantren. Yang SD 1 Bangun kelas 1 39 siswa, kelas 5-nya ada 18,
kemudian SD 1 pesantren ada kelas 1-nya ada 9 siswa, kelas 5-nya ada 9, kemudian SD 2 pesantren kelas 1-nya ada 5. Ini lumayan turun ya, kemarin kayaknya sasarannya lumayan banyak, ini hanya 5 ya. Kemudian kelas 5 ada 15 siswa. Dan selanjutnya hari Rabu tanggal 6 Agustus ada MI Pendidikan, MI Terdapat, MI Wanayasa. MI Pendidikan kelas 1-nya ada 4 siswa, kelas 5-nya 7, kemudian MI Terdapat kelas 1-nya ada 14, kelas 5-nya ada 5, kemudian MI Wanayasa kelas 1-nya 25, kelas 5-nya ada 9. Dan untuk hari Kamis ada 2 sekolah, SD 1 Wanayasa dan SD 3 Wanayasa. Di mana SD 1 Wanayasa kelas 1 ada 16 siswa, kelas 5 ada 13, kemudian SD 3 Wanayasa ada 8 siswa, kelas 5-nya hanya 1. Kemudian selanjutnya, nah, untuk Jumat tanggal 8 Agustus ada SDN 1 Susukan dan MI Lekopakir. Yang kelas 1-nya untuk SDN 1 Susukan ada 24 siswa, kelas 5-nya ada 10, kemudian MI Lekopakir kelas 1-nya ada 4, kelas 5-nya ada 2. Hari Sabtu tanggal 9 Agustus ada SD 1 Pager Gunung dan SD 2 Pager Gunung. SD 1 Pager Gunung kelas 1-nya 16, kelas 5-nya ada 8, kemudian SD 2 Pager Gunung kelas 1-nya ada 19, kelas 5-nya ada 10. Dan hari Senin tanggal 11 Agustus ada SDN 1 Bantar dan MI Sikenong. Di mana SD 1 Bantar kelas 1-nya ada 27, kemudian kelas 5 ada 12, MI Sikenong kelas 1-nya ada 7, kemudian kelas 5-nya ada 10. Selanjutnya hari Selasa tanggal 12 Agustus ada SD 1 Karangtengah, SD 1 Pandansari, SD 2 Pandansari, SD 1 Karangtengah kelas 1-nya ada 23, kelas 5-nya ada 10, SD 1 Pandansari kelas 1-nya ada 13, kelas 5-nya ada 8, SD 2 Pandansari kelas 1-nya ada 8, kelas 5-nya ada 6. Kemudian hari terakhir Rabu tanggal 13 Agustus MI Pandansari dan MI Sirawa, di mana MI Pandansari kelas 1-nya 33, kelas 5-nya 4, kemudian MI Sirawa kelas 1-nya 5 dan kelas 5-nya 2. Nah, ini untuk jumlah sasaran SMP 1 Wanayasa kelas 9-nya ada 57, kemudian SMP 2 Wanayasa ada 20, kemudian MTS Wanayasa ada 49. Ini jadwalnya menyusul menunggu HPV-nya lengkap dulu Ibu. Karena nanti kalau saya jadwalkan dulu, saya bingung siapa yang mau diakhirkan. Kemudian selanjutnya, nah ini yang masuk sasaran imunisasi kejar yang bulan Agustus. Yang dari MI Wanayasa yang sekarang sudah kelas 6, yang kelas 5 kemarin belum mendapatkan imunisasi HPV. Emang sebenarnya. Semoga kemarin menolak, tahun ini bisa dijawab. Iya. Kemudian jadwal selanjutnya di bulan November nanti untuk harinya menyusulnya nanti takutnya tidak ada pertemuan lagi. Nanti untuk jadwalnya saya share di grup TKS. Jadi untuk SD 1 Temuran berarti yang untuk November sasarannya itu semua siswa kelas 1, kelas 2 dan kelas 5. Nanti yang bulan Agustus sasarannya semua siswa kelas 1 dan siswi kelas 5. Nah, untuk November lebih banyak semua siswa kelas 1, 2 dan 5. Untuk yang pertama SD 1 Temuran kelas 1 ada 39, kelas 2 ada 25, kelas 5-nya ada 49, lumayan banyak. Kemudian SD 2 Temuran kelas 1-nya ada 13, kelas 2-nya ada 20, kelas 5-nya ada 11. MI Kuningan kelas 1-nya ada 9, kelas 2-nya ada 4, kelas 5-nya ada 13. Dan SD 1 Baru kelas 1-nya ada 39,
Kemudian kelas 2-nya ada 36, kelas 5-nya ada 39. Ini kalau SD 1 Balun dari dulu memang termasuk sasaran yang banyak. Kemudian SD 1 Pesantren, kelas 1-nya ada 19, kelas 2-nya ada 20, kelas 5-nya ada 16. Kemudian SD 2 Pesantren, kelas 1-nya ada 5, kemudian kelas 2-nya ada 15, kelas 5-nya ada 32. MI Selidika, kelas 1-nya ada 4, kelas 2-nya ada 9, kelas 5-nya 8. Kemudian MI Ternate, kelas 1-nya ada 14, kelas 2-nya 9, kelas 5-nya 13. MI Wanayasa, kelas 1-nya 25, kelas 2-nya 27, kelas 5-nya 15. Kemudian SD 1 Wanayasa, kelas 1-nya 16, kelas 2-nya 25, kelas 5-nya 30. SD 3 Wanayasa, kelas 1-nya 8, kelas 2-nya 8, kelas 5-nya 6. Selanjutnya, untuk sekolah selanjutnya SD 1 Susukan, kelas 1-nya 24, kelas 2-nya 13, kelas 5-nya 22. Kemudian MI Lekopakir, kelas 1-nya 4, kelas 2-nya 4, kelas 5-nya 4. Kemudian SD 1 Pakir Gunung, kelas 1-nya 16, kelas 2-nya 9, kelas 5-nya 13. SD 2 Pakir Gunung, kelas 1-nya 19, kelas 2 9, kelas 5-nya 17. SD 1 Bantar, kelas 1-nya 27, kelas 2-nya 28, kelas 5-nya 25. Kemudian MI Sikenong, kelas 1-nya 7, kelas 2-nya 4, kelas 5-nya 14. SD 1 Karangtengah, kelas 1-nya 23, kelas 2-nya 17, kelas 5-nya 19. Dan SD 1 Pandansari, kelas 1-nya 13, kelas 2-nya 18, kelas 5-nya 22. Kemudian SD 2 Pandansari, kelas 1-nya 8, kelas 2-nya 21, kelas 5-nya 12. MI Pandansari, kelas 1-nya 33. Ini lumayan peningkatannya luar biasa, kan kemarin kurang dari 20, sekarang sudah mulai di 30. Kemudian kelas 2-nya 19, kelas 5-nya 13. Kemudian yang terakhir MI Sirawa, kelas 1-nya 5, kelas 2-nya 3, dan kelas 5-nya 8. Dan ini yang masuk ke sasaran kejar imunisasi bulan November. MI Wanayasa dengan anak yang sama, yang CD-nya belum diberikan saat kelas 5. Kemudian yang 4 anak SD 1 Balun, itu yang MR-nya sudah, tetapi yang DT kelas 1 sudah 4 kali sweeping, anaknya tidak datang. Kemudian kelas 2-nya dia diimunisasi, jadi saat kelas 3 nyantang yang kelas 1 belum diimunisasi. Ya, berarti yang bulan November di Balun ada tambahan 4 anak ini untuk diimunisasi bulan November. Seharusnya kelas 3 bukan sasaran, tapi karena di kelas 1 dia belum mendapatkan imunisasi DT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas paparannya. Acara ke-6 adalah paparan materi tentang PKG atau CKG oleh Ibu Yustia. Waktu dan tempat kami persilakan.